Saudara, proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 segera berlangsung. Siswa dan orang tua pun mulai mempersiapkan berbagai dokumen dan persyaratan untuk masuk ke sekolah tujuan, baik negeri maupun swasta. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Jipayana Putra dari sejumlah SMP dan SMA di Kota Denpasar. Saudara, saat ini saya berada di salah satu SMP negeri di Kota Denpasar. Kali ini ingin mengetahui bagaimana sih tahapan pendaftaran daripada sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Negeri 3 Denpasar dengan Ibu Made Kartikasari. Mana saat ini tahapan pendaftaran daripada SPMB, ya, dikenal dengan SPMB di SMP negeri sendiri, itu seperti apa detail pendaftarannya, seperti apa tahapan-tahapannya? Baik, kalau untuk tahap-tahap kurang lebih masih sama seperti tahun lalu. Jadi ada 4 jalur penerimaan ya. Jadi ada prestasi, kemudian ada afirmasi, mutasi, dan juga domisili. Jadi akan diawali dengan jalur prestasi dulu di tanggal 22 Juni sampai dengan 23 Juni. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman di tanggal 25 Juni. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tahap afirmasi dan juga mutasi, dan terakhir jalur domisili, seperti itu. Berarti dibukanya baru tanggal 20-an, betul ya? Iya, benar, 22 Juni tepatnya. Terakhirnya nanti di tanggal 5 Juli terakhir. Baik, kemudian apa saja persiapan dari SMP Negeri 3 Denpasar untuk SPMB tahun ajaran 2026-2027 kali ini? Dari kami sendiri dari SMP Negeri 3 Denpasar untuk persiapan sudah menyiapkan operator. Kalau dari kami menyiapkan 10 operator yang nanti akan siap untuk memverifikasi data pendaftaran dari calon murid baru. Kami juga menyiapkan tim informasi yang siap melayani berbagai pertanyaan dari warga sekitar atau calon pendaftar yang berkeinginan untuk melanjutkan di SMP Negeri 3 Denpasar. Baik, terima kasih Ibu Kartika. Itu dia tadi saudara, kita sudah dengarkan statement dari Ibu Made Kartikasari selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 3 Denpasar. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana alur pendaftaran di SMP Negeri 3 Denpasar. Jadi sudah mengetahui bagaimana alur pendaftaran di SMP Negeri. Kali ini kita akan tanyakan bagaimana sih alur pendaftaran murid baru di SMP swasta. Salah satunya di SMP Dwi Jendra Denpasar. Kita akan tanyakan langsung dengan kepala sekolahnya, dengan Pak Ari Mertayasa. Sekarang alur pendaftaran SMP swasta apakah memang betul sama dengan yang negeri atau seperti apa? Atau mungkin setiap SMP di swasta khususnya di Denpasar misalnya itu berbeda-beda cara pendaftarannya. Seperti apa, Pak Ari? Iya, baik, terima kasih. Kita di SMP Dwi Jendra alur pendaftarannya sangat sederhana dan mempermudah masyarakat untuk mendaftar di sekolah kita. Yang pertama itu adalah siswa melaksanakan pendaftaran awal dengan mengisi link di sebuah situs yang kita miliki. Setelah itu kita mengajak anak-anak untuk wawancara terkait tentang ada kemampuan berbahasanya, kemampuan matematikanya, dan psikologinya. Setelah itu kalau memang yakin bersekolah di Dwi Jendra, di SMP Dwi Jendra khususnya, nanti tinggal langsung melakukan pendaftaran kembali dengan melakukan pembayaran uang pangkal di sekolah kita. Sangat sederhana sekali. Baik, artinya ada perbedaan ya antara pendaftaran sekolah negeri dan sekolah swasta. Berarti pendaftaran untuk sekolah swasta itu berbeda masing-masing sekolah swasta khususnya misalnya di Denpasar begitu ya, Pak? Iya, kemungkinan kita kalau bicara negeri dan swasta itu akan berbeda. Kita sudah mulai dari bulan Januari dan sampai tutupnya kuota yang kita miliki. Dan mungkin saja di setiap sekolah swasta itu juga akan ada variasi perbedaan. Cuman sudah pastinya akan mempermudah masyarakat untuk mendaftar. Kita akan melakukan penutupan itu ketika kuota kita sudah terpenuhi. Berapa Pak kuota untuk di SMP Dwi Jendra sendiri? Apakah ada penambahan di tahun sebelumnya atau seperti apa? Inggih, untuk kuota di tahun ini kita memiliki kuota yang lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Karena lulusan yang akan lulus di tahun ini adalah sebanyak 7 kelas, yaitu jumlahnya kurang lebih 224 siswa. Berarti di tahun sekarang kita hanya bisa menerima sebanyak 7 kelas juga, yaitu sejumlah 224 siswa saja.
Baik, terima kasih Bapak Ari. Itu dia saudara, kita sudah dengarkan statement dari Pak Ari Simertayasa selaku Kepala Sekolah SMP Dwi Jendra Denpasar. Kita sudah mengetahui perbedaan antara pendaftaran di sekolah negeri, SMP negeri, dan SMP swasta. Kita sudah mengetahui apa perbedaannya begitu. Dan untuk SMP swasta sendiri kemungkinan akan ada variasi-variasi tersendiri terkait dengan alur pendaftarannya. Kita sudah mengetahui juga bagaimana perbedaan daripada penerimaan siswa baru di SMP negeri dan juga SMP swasta. Putu Faraji Payana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, gara-gara masalah asmara, seorang nelayan di Lampung dibunuh rekannya. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.